Hai para lover, salam jumpa di Nas Movie. Kali ini Nas Movie ingin menceritakan sebuah alur film yang berjudul Pretty Woman. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha sukses, kaya raya dan juga tampan yang tinggal sementara di sebuah kota karena urusan bisnisnya. Kemudian ia jatuh cinta pada seorang wanita panggilan pinggir jalan yang awalnya ia pekerjakan sebagai pendampingnya selama di kota tersebut. Film dibuka dengan latar sebuah pesta di rumah seorang pengacara bernama Phil Stuckey yang berada di kawasan Beverly Hills. Edward, seorang pengusaha sukses yang kaya raya yang merupakan bos dari Phil Stuckey, saat itu sedang menerima telepon dari pacarnya yang tinggal di New York. Di ujung telepon, pacar Edward yang merasa tidak pernah diperhatikan minta mengakhiri hubungannya dengan Edward. Kemudian Edward yang baru putus cinta memutuskan ingin keluar jalan-jalan dengan meminjam mobil pengacaranya. Di tempat berbeda, seorang wanita bernama Vivian baru saja terbangun dari tidur sorenya dan bersiap untuk bekerja menjalankan profesinya sebagai seorang penjajah seks di pinggiran jalan raya Beverly Hills. Sesampainya di tempat biasa ia bekerja, Vivian menemui sahabatnya sekaligus teman kamarnya yang juga satu profesi bernama Kit. Saat mereka sedang menunggu pelanggan, dari arah jalan raya datang sebuah mobil sport yang tak lain adalah Edward yang terlihat kesulitan mengendarai mobil sport milik pengacaranya. Vivian yang mengira Edward seorang pelanggan yang sedang membutuhkan jasanya, lantas mendekati mobil Edward dan mencoba merayu Edward. Edward yang tersesat dan tak tahu arah jalan kembali, bertanya kepada Vivian arah jalan menuju hotel tempatnya menginap. Vivian kemudian memberi tarif untuk menjawab pertanyaan Edward. Edward yang terlihat kesal membuat Vivian menaikkan tarifnya 2 kali lipat untuk menjawab pertanyaan Edward. Edward akhirnya menyerah dan merelakan membayar lebih mahal karena Vivian bersedia mengantarnya langsung ke hotel tempatnya menginap. Dalam perjalanan, Vivian yang banyak tahu soal otomotif melihat Edward yang tak mahir dalam mengendarai mobilnya. Menurut Vivian, harusnya mobil Edward bisa melaju layaknya mobil balap. Kemudian, Edward pun menyerahkan kemudi mobilnya untuk diambil alih oleh Vivian. Selesai mengantar Edward ke hotelnya, Vivian yang sedang menunggu bis untuk kembali ke tempatnya bekerja dihampiri oleh Edward yang memintanya untuk menemaninya 1 malam di hotel. Setelah deal dengan harga yang diajukan oleh Vivian, kemudian Edward membawa Vivian ke hotel bersamanya. Penampilan Vivian yang mencolok menarik perhatian beberapa tamu di lobi hotel dan juga petugas hotel sendiri. Edward yang menginap di kamar penthouse di lantai paling atas membuat Vivian kagum akan kemewahan yang belum pernah dilihatnya. Vivian yang supel membuat Edward merasa nyaman berbincang-bincang lama dengannya. Sepanjang malam, mereka menghabiskan waktu bersama. Pagi hari, Edward yang sudah terbangun lebih dulu tersenyum melihat paras Vivian yang terlihat lebih cantik tanpa memakai wig. Vivian terbangun saat Edward sudah menunggunya di meja makan. Vivian bertanya apakah Edward tidak keberatan dengan rambut aslinya yang berwarna merah. Edward menjawab itu kelihatan lebih baik. Vivian yang berencana pulang pagi itu meminta izin kepada Edward untuk memakai bathtub di kamar mandinya. Beberapa saat kemudian, Edward yang sedang menerima telepon dari pengacaranya mendengar Vivian yang sedang bernyanyi di kamar mandi. Tiba-tiba muncul ide untuk menjadikan Vivian partnernya selama seminggu untuk menemani setiap pertemuan Edward dengan para kolega bisnisnya. Sebelum berangkat ke kantor,
Edward memberikan sejumlah uang kepada Vivian untuk dibelanjakan baju. Karena malam harinya, Edward akan mengajak Vivian dinner dengan salah satu kolega bisnisnya. Vivian yang gembira karena akan mendapatkan bayaran yang cukup besar, kemudian mengabarkannya kepada Kit. Vivian yang tidak tahu harus belanja baju di mana, kemudian meminta saran kepada Kit. Vivian terlihat antusias menyusuri toko-toko mewah di sepanjang jalan Rodeo Drive, Beverly Hills. Penampilan Vivian yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan yang sedang berbelanja di sana membuat semua orang di sekitarnya melihat Vivian dengan tatapan yang kurang menyenangkan. Hingga ketika Vivian masuk ke dalam sebuah toko baju dan tidak dilayani dengan baik karena melihat penampilan Vivian yang terlihat tidak mampu membeli sebuah baju yang mahal. Vivian yang sedih kemudian berjalan kembali menuju hotel tempatnya menginap bersama Edward semalam. Sampai di hotel, Vivian sudah dihadang oleh manajer hotel yang bernama Bernard, yang bertanya mengenai identitas Vivian dan apa keperluannya di hotel tersebut. Di dalam kantornya, Bernard yang bersikap baik pada Vivian menasihati Vivian untuk berpakaian yang lebih sopan saat berada di hotelnya. Vivian yang sedih bercampur kesal menceritakan bahwa ia justru ingin membeli baju namun tak ada yang mau membantunya. Akhirnya, Bernard menelpon seorang temannya yang juga pemilik butik untuk menolong Vivian memilihkan baju yang dibutuhkannya. Ketika sampai di butik, Vivian langsung disambut oleh sahabat Bernard yang dengan baik hati melayani Vivian. Kembali ke hotel, Vivian berterima kasih kepada Bernard yang telah membantu, sehingga ia bisa mendapatkan baju yang akan ia gunakan untuk menemani Edward makan malam dengan kolega bisnisnya. Saat kembali ke kamar, tak lama telepon berdering. Edward mengabarkan akan menjemput Vivian di lobi hotel. Edward yang sedikit usil menjahili Vivian dengan menelpon berulang kali, hingga membuat Vivian tersenyum sendiri. Vivian yang tampil cantik membuat Edward kesulitan ketika mencarinya di lobi hotel. Edward pun tak lupa memuji Vivian yang terlihat mempesona malam itu. Sampai di restoran, Edward memperkenalkan Vivian pada Tuan Morse dan juga cucunya yang bernama David. Ternyata makan malam kurang berjalan dengan lancar, karena Tuan Morse tetap menolak menjual perusahaannya yang hampir bangkrut kepada Edward dan akan berusaha keras untuk mempertahankannya. Sekembalinya dari restoran, Edward yang terlihat sedikit murung pamit kepada Vivian untuk turun ke bawah. Larut malam ternyata Edward belum kembali ke kamar. Vivian yang mencari ke bawah mendapati Edward yang masih terlihat sedih sedang sendirian bermain piano. Vivian yang bersimpatik pada Edward kemudian menemaninya sepanjang malam. Pagi hari, Edward memberikan Vivian sebuah kartu kredit dan memintanya untuk berbelanja lagi. Vivian yang memiliki pengalaman buruk merasa enggan untuk berbelanja. Akhirnya, Edward menemani Vivian untuk berbelanja dan membebaskan Vivian membeli sebanyak yang ia sukai. Sementara Edward kembali ke kantor, Vivian melanjutkan memilih semua baju yang ia inginkan. Selesai membeli banyak baju, Vivian kembali datang ke toko yang pernah menolaknya dan memamerkan semua barang yang telah ia beli. Dan Vivian mengatakan bahwa pasti pelayan toko tersebut telah menyesal menolaknya kemarin. Vivian yang terlihat elegan dengan pakaiannya sekarang berjalan dengan percaya diri. Esok hari, Edward mengajak Vivian ke sebuah pertandingan polo di mana Edward bertemu dengan para teman dan kolega bisnisnya. Setibanya di sana, Vivian merasa kurang percaya diri dan khawatir bila ada teman Edward yang mengenalinya. Namun, Edward meyakinkannya bahwa penampilan Vivian seperti wanita terhormat dari kalangan atas. Di sana, Vivian akhirnya bertemu dan diperkenalkan dengan Phil, pengacara Edward. Awalnya semua berjalan lancar.
Edward dan Vivian pun terlihat menikmati acara tersebut, hingga Phil memberitahu Edward saat Vivian sedang berbincang dengan David Morse yang kebetulan ikut bertanding polo. Phil lantas menuduh Vivian adalah mata-mata perusahaan Morse. Lantas, Edward menjelaskan bahwa Vivian bukanlah mata-mata perusahaan Morse, tetapi Vivian adalah wanita penjajah seks pinggir jalan yang ia bawa ketika meminjam mobil Phil. Kemudian Phil mendekati Vivian yang sedang sendiri di pinggir lapangan. Phil mengatakan bahwa ia sudah tahu rahasia Vivian. Vivian yang nampak tak nyaman dengan sikap Phil yang mencoba menggodanya bahwa ia ingin kencan dengan Vivian bila urusan dengan Edward sudah selesai. Sampai di hotel, Vivian yang kesal sedikit membanting pintu saat masuk, membuat Edward menyadari ada perubahan dalam sikap Vivian. Sampai akhirnya, marah Vivian pun meledak dan pertengkaran antara dirinya dan Edward pun terjadi. Vivian yang kecewa terhadap Edward karena telah mempermalukan dirinya akhirnya memutuskan pergi. Vivian membawa semua barangnya dan pergi menuju lift. Tak lama, Edward pun menyusul dan memohon maaf kepada Vivian karena telah menyakitinya. Esok hari saat di kantor, Phil yang ingin segera menyelesaikan urusan dengan perusahaan Morse menghalangi Edward yang akan pergi hari itu. Lantas, Edward bertanya pada sekretarisnya apakah tiket yang ia pesan sudah dikirim ke hotel. Akhirnya Phil tahu bahwa Edward akan pergi dengan siapa. Phil pun bertanya apakah Edward akan pergi dengan perempuan murahan itu. Edward yang marah mendengar perkataan Phil lantas meminta Phil untuk berhati-hati dalam bicara. Di kamar hotel, Edward menunggu Vivian yang sedang bersiap. Tak lupa Vivian mengucapkan terima kasih kepada Edward yang telah membuatnya bahagia hari itu meskipun Vivian tak tahu akan dibawa kemana. Vivian tampil mempesona hingga semua mata kagum padanya. Sore itu Edward hendak memberikan kejutan pada Vivian dengan mengajaknya berkencan dan menonton sebuah pertunjukan opera. Vivian yang baru pertama kali begitu menikmati sepanjang pertunjukan berlangsung. Pagi hari, tepat seminggu Vivian bersama Edward yang artinya hari itu adalah hari terakhir Vivian menemani Edward. Edward menginginkan Vivian untuk ikut bersamanya ke New York. Edward telah menyediakan semua fasilitas untuk Vivian. Namun Vivian menolaknya. Ia tidak ingin diperlakukan seperti wanita simpanan. Ia menginginkan sebuah hubungan yang jelas antara dirinya dan Edward. Meskipun Edward tahu bahwa dirinya sebenarnya sudah jatuh cinta pada Vivian, namun Edward belum bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh Vivian. Di meeting terakhir Edward dengan Tuan Morse, akhirnya Edward membatalkan membeli perusahaan Tuan Morse dan mengajak Tuan Morse bekerja sama membantu membangun kembali perusahaannya yang hampir bangkrut. Berbeda dengan Phil yang kecewa, Edward yang merasa lega dengan keputusannya berjalan keluar ruangan dengan tersenyum. Sebelum kembali ke hotel, sejenak Edward merenung mengingat sosok Vivian yang telah membantu merubah dirinya. Di hotel, Vivian yang tengah berkemas mendapati Phil yang datang bertamu mencari Edward. Phil yang tahu Edward belum kembali, mulai mengungkapkan kekecewaannya kepada Vivian atas keputusan Edward yang telah membuat Phil merasa rugi karena gagal mendapatkan uang jutaan dolar. Dan Phil menganggap Vivianlah penyebab semuanya. Kekecewaan Phil yang semakin memuncak membuatnya berusaha melecehkan Vivian dan mengungkit tentang pekerjaan Vivian sebagai wanita murahan pinggir jalan. Vivian yang berontak justru harus menerima tamparan keras dari Phil. Tak lama Edward pun muncul dan murka terhadap perbuatan serta perkataan Phil kepada Vivian. Setelah Phil pergi, sejenak Edward membantu Vivian meringankan rasa sakit di pipinya akibat tamparan Phil. Vivian yang tak ingin berlama-lama
akhirnya memutuskan untuk segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Edward. Di lobi, Vivian menemui Bernard dan tak lupa mengucapkan terima kasih atas kebaikannya kepada Vivian. Bernard pun menyuruh supir hotel untuk mengantarkan Vivian kembali ke rumahnya. Mobil yang membawa Vivian pun perlahan melaju menjauh. Sesaat Vivian menoleh ke belakang dan tersenyum mengingat semua kenangannya yang tertinggal di sana. Keesokan hari adalah jadwal Edward untuk kembali ke New York. Namun, Edward masih terlihat enggan untuk beranjak pergi. Di apartemen, Vivian yang berencana pindah ke kota lain dan mencari pekerjaan yang lebih baik berpamitan pada Kit dan memberikan sebagian uangnya kepada Kit. Lalu di lobi hotel, Edward berbincang dengan Bernard yang menanyakan adakah pesan untuk dirinya. Kemudian Bernard menceritakan bahwa kemarin supir hotel yang biasa bersama Edward telah mengantarkan Vivian pulang kembali ke tempat tinggalnya. Vivian termenung berusaha tegar dan meyakini pilihannya untuk pergi adalah pilihan tepat. Kemudian Vivian pun beranjak keluar bersiap untuk meninggalkan semuanya. Hingga ia mendengar sayup-sayup seseorang berteriak memanggil-manggil namanya. Vivian tahu itu siapa. Dengan senyuman bahagia, Vivian berjalan kembali menuju jendela dan melihat Edward yang datang untuknya. Bagi Vivian, kedatangan Edward bagaikan pangeran yang menyelamatkan seorang putri karena sang pangeran memang sungguh-sungguh mencintainya, bukan karena ingin menjadikan sang putri sebagai wanita simpanan. Edward pun tak ingin lagi kehilangan Vivian, karena ia tahu Vivian adalah pilihan terbaiknya yang mampu merubah Edward menjadi pribadi yang berbeda. Film pun selesai. Oke, sampai di sini dulu ya alur film dari kami. Sampai jumpa di alur film-film berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, supaya Nas Movie makin semangat dan berkembang. Bye-bye.